Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saltijir Al-Ghifari dari Teknik Komputer 2022. Di sini saya mau membuat video tentang presentasi soal-soal yang tadi yang ada di TV. Oke, jadi di sini soal pertama itu apa sih? Walau, apa yang dimaksud dengan redundansi? Nah, redundansi ini apa? Jadi redundansi itu adalah sebuah metode yang istilahnya buat backup atau cadangan lah, semisal ada problem di yang intinya gitu. Nah, ini bisa dari segi trafficnya, jalurnya, atau device-nya itu sendiri. Oke, semisal anggaplah gini, ada dua device nih gitu. Nah, misal ada dari sini ke sini trafficnya agak gangguan gitu, atau kabelnya copot gimana, nah itu bisa dibikin cadangan lagi biar nggak berhenti gitu. Oke, paling begitu sih untuk redundansi tadi buat nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita masuk ke soalnya tadi, jelaskan apa itu SPT, Spanning Tree Protocol ya, dan jelasin jenis-jenis dari port role-nya. Oke, jadi di sini si STP ini dia itu adalah sebuah protokol yang mana antar device itu memiliki satu device yang digunakan sebagai root gitu. Misal ada device banyak nih gitu, nah itu dia ada rootnya gitu di tengah. Jadi misal dari dua switch gitu, dia dari sini mau ke sini. Nah, misal dari sini ke sini tuh gagal, nah dia tuh ada rootnya dari sini ke sini, baru dari sini ke sini dulu gitu. Nah, dari itu kan digabungnya kan ke port masing-masing gitu ya. Nah, itu tuh kayak ada 3 role gitu buat masing-masing portnya, yaitu yang satu root, designated, dan block. Dimana root ini dipakai root itu buat port pada switch yang meng-forward data langsung ke root device. Nah, itu dia dia dipasang ke bridge ID yang paling rendah gitu. Nah, kalau designated dia adalah sebuah port, kok belum gue tulis dah. Dah. Nah, itu dia portnya ya udah sekedar ngirim data aja gitu, ngirim data ke port lain gitu, ke port yang nyambungnya. Nah, tadi soalnya sempat dihapus, terus niatnya mau dibenerin cuman lupa. Nah, terus yang buat block port ini digunain untuk memblokir agar tidak terjadi looping dalam network. Nah, itu dipakai buat port-port yang kosong gitu, yang gak dicolok lah istilahnya. Nah, gitu. Jadi biar dia kagak looping tuh datanya kesana kemari gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke nomor 3. Nah, pertanyaannya itu, sebutkan dan jelaskan rules dari STP. Nah, jadi di STP ini ada aturan mainnya, dimana masing-masing port device itu ada yang jadi root gitu, yang dikonfig jadi forwarding mode. Nah, yang tadi root tadi, terus designated segala macem yaitu, dan yang terhubung ke end device juga, misal dari switch ke end device itu harus masuk jadi forwarding mode. Nah, di situ sisanya si port-port yang lain sisanya itu dia dijadiin mode blocking mode biar nggak looping kayak tadi gitu. Nah, jujur aja nomor 4 saya bingung, saya nggak ngerti, dan waktunya udah mepet juga buat saya ngerti dulu gitu. Jadi ya udah gitu. Nah, terus kita lanjut aja ke nomor 5, dimana soalnya itu jelaskan apa itu Ether Channel. Nah, jadi Ether Channel ini adalah metode yang mana port akan digabung menjadi link logic dengan tipe interface pada port yang harus seragam. Nah, bila berbeda harus dibuat Ether Channel lain. Semisal nih, ya dimudahin gitulah, dari port yang ini itu di link gitulah ke logical link gitu. Nah, itu maksimal itu 8 port 8 port interface gitu. Nah, kalau interface-nya juga nggak seragam, misalnya ada yang fast ethernet, ada yang gigabit ethernet, segala macam kayak gitu-gitulah, pokoknya itu harus berbeda link logiknya gitu, dan maksimal 8 biji
port yang buat satu logical link tadi gitu. Nah, itu gunanya untuk meningkatkan kapasitas kecepatan dan redundansi tadi, biar nggak apa namanya ada apa namanya nge-backup gitu tadi. Oke, lanjut. Nah, ini nomor 6. Sekarang nomor 6 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan PAGP dan LACP. Sebutkan dan jelaskan mode-mode yang digunakan di dalamnya serta jelaskan cara kerjanya. Oke. Jadi di Ethernet itu terdapat dua protokol, yaitu PAGP dan LACP, dimana langsung aja PAGP ini Port Aggregation Protocol, itu terdapat 3 mode, sama LACP juga, cuman beda gitu, cara kerjanya beda lah gitu. Nah ini semisal nih ada on nih. Nah on itu pokoknya selalu dianggap on tanpa melihat port dari sisi lain gitu. Jadi mau misalnya ada misalnya ada 2 device nih. Nah yang ini on, yang ini desirable atau auto atau apa, ini nyambung nih ceritanya. Nah itu dia cuek gitu, pokoknya dia akan selalu on gitu. Nah nanti akan nyambung juga nih sama LACP, biar nggak banyak banget dijelasinnya, menghemat waktu. Nah di sini ada desirable, dimana jika ketemu sama on dan desirable pada sisi lain, maka akan membentuk ether channel nih, akan apa namanya mereka kayak aggregation gitu. Nah itu juga kalau semisal config PAGP-nya sama. Jadi kalau beda dia nggak terjadi gitu, nggak terbentuk yang namanya aggregation gitu. Oke, lanjut. Nah, auto, jika port ini bertemu dengan port on, maka ia akan mengikuti jadi on gitu, ngikut lah kalau misalnya ketemu. Jika bertemu dengan desirable, maka ia akan mencoba membentuk agregasi port jika konfignya sesuai. Nah, balik lagi sama kayak tadi. Jika desirable bertemu dengan port desirable di sisi lain, maka akan berbentuk ether channel atau agregasi port gitu. Nah, sekarang kita masuk ke LACP nih. LACP itu sama, ada 3 juga, yaitu on, pasif, dan aktif. Dimana jika si on ini bertemu dengan pasif, maka tidak akan melakukan pertukaran bukan pertukaran sih, apa sih itu namanya, agregasi gitu, negosiasi LACP gitu. Jadi mau sama mau beda, konfig LACP-nya mau sama mau beda, dia nggak akan melakukan pertukaran gitu. Bila bertemu dengan aktif, maka bisa saja terbentuk agregasi port. Oke, lanjut. Beda lah ya sama pasif. Nah, sekarang pasif nih. Jika bertemu dengan on, maka tidak akan melakukan proses agregasi port. Hanya saja ia merespon permintaan LACP dari sisi on gitu. Maksudnya gimana? Nah, ya udah, dia nggak ngelakuin agregasi, tapi cuman ngerespon permintaan LACP-nya doang gitu dari sisinya si on. Nah, jika bertemu dengan aktif, maka agregasi akan terjadi dan bisa bertukar info LACP, nggak kayak si on gitu. Nah, sekarang yang aktif, jika aktif bertemu dengan pasif, maka akan terjadi pertukaran LACP dan terbentuk agregasi. Itu kayak yang sebelumnya ya, kayak yang dijelasin di pasif tadi gitu. Nah, jika bertemu dengan on, maka aktif akan membentuk agregasi dengan port on, namun tidak terjadi pertukaran. Sorry, ini belum. Ya, oke, titik. Oke, begitu kira-kira. Nah, ini yang terakhir bikin config buat komen link aggregation-nya. Nah, jadi di sini kita langsung masukin aja interface keberapa yang mau kita config, terus kita pilih terus kita langsung channel group. Oh ya, ini juga bisa range juga. Ya udah, lanjut. Nah, terus kita bisa langsung aja channel group mau port berapa yang di config. Terus ya udah, tinggal ketik lagi modenya, mau mode apa nih, mau on, aktif kah, pasif kah, apa gitu. Ya udah, terus jangan lupa no shoot kayak biar save aja. Terus juga jangan lupa write memory juga biar makin safety can be fun. Oke, kurang lebih begitu video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore.